Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu untuk semuanya. Berdoa silakan. Bisa diakhiri. Kita akan lanjutkan topik diskusi kita terkait materi kewirausahaan, dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia dan bagaimana cara mengelolanya, kemudian dilanjutkan dengan pasar dan pemasaran. Jadi pada hari ini ada 2 topik ya, dan akan disampaikan oleh tim penyaji. Namun sebelumnya kita akan absen dulu. Mas Afan masih belum bisa dihubungi, Mas Dani? Sudah, waktu itu saya hubungi, terus saya kirimkan juga link grupnya Pak, tapi nggak ada respon dari Masnya. Baik, terima kasih. Mbak Alvina? Hadir Pak. Mbak Amira? Mbak Amira belum hadir? Mbak Ayu Fatimah? Hadir Bapak. Mbak Cahyani? Hadir Bapak. Mas Cahyo? Hadir Bapak. Mbak Cantika? Mbak Cantika belum hadir. Mbak Dahlia? Hadir Bapak. Mas Dani hadir. Mbak Dima? Hadir Bapak. Mbak Fairus? Hadir Bapak. Mbak Farah Rafida? Hadir Pak. Mbak Fiona? Hadir Pak. Mas Hamam? Hadir Pak. Mbak Ivena? Hadir Bapak. Mbak Lilia? Hadir Bapak. Mbak Lutfi? Hadir Pak. Mbak Maya? Sakit Pak Mbak Maya. Oh iya, tadi sudah izin ya. Mas Saifullah Yusuf? Hadir Pak. Oke, Mbak Mutamimatul? Hadir Pak. Mbak Nefertiti? Hadir Bapak. Mbak Nurlaili? Hadir Bapak. Mbak Puput? Hadir Pak. Mbak Rahma Alfisila? Mbak Rahma belum hadir. Mbak Rindi? Hadir Pak. Mbak Rizka? Hadir Pak. Mas Rizky Ferial? Hadir Pak. Oh, maaf. Mbak Rizky Ferial ya. Mbak Sanas? Hadir Pak. Mbak Siva? Hadir Bapak. Mbak Tarisa? Hadir Bapak. Oke, ada 4, 5 yang tidak hadir. Semoga tidak ada. Maaf Bapak. Ya, Mbak Amira? Amira hadir Bapak. Oh ya, dia masih belum join tadi ya. Ada lagi yang belum di absen? Mas Afan, Mbak Cantika, Mbak Maya sakit, Mbak Rahma belum hadir. Oke, kita lanjutkan untuk topik pada siang hari ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait sumber daya manusia, SDM, pengelolaan SDM ya. Kelompok saya Pak, izin share screen. Ya, silakan Mbak Cahyani.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai mengelola sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 2, yang pertama ada Mbak Alvina Rosita Dewi dengan NIM 190321624019 dan saya Cahyani Inta Ramadhani dengan NIM 190321624043. Yang pertama mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Teman-teman ada yang ingin berpendapat mengenai apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia? Silakan. Apa ya manajemen itu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Tidak ada? Tunjuk aja, Mbak. Mbak Tarisa, bagaimana? Apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia ya, Mbak? Mbak Tarisa? Oke, jika tidak hadir bisa live Zoom ya. Baik, saya akan melanjutkan. Oh, baik Mbak Dima, silakan. Raisen. Baik, terima kasih Mbak Cahyani atas kesempatannya. Berdasarkan sumber, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai macam masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Seperti itu Mbak Cahyani. Terima kasih Mbak Dima, sangat lengkap. Ya, baik. Jadi pengertian dari manajemen. Nah, sumber daya manusia ini merupakan aspek penting yang harus dikelola oleh seorang wirausahawan. Karena manusia ini sebagai karyawan yang nantinya akan menjadi penggerak pada kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, dikelola oleh seorang wirausahawan. Artinya ada kegiatan pengelolaan. Nah, pengelolaan inilah yang masuk dalam pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, kaitannya dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian adapun tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Kemudian, tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Martoyo tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan pengelolaan sumber daya manusia. Tahapan pengelolaan sumber daya manusia ini ada 8. Yang pertama ada analisis jabatan, yang kedua ada perencanaan tenaga kerja, yang ketiga ada pengadaan dan seleksi tenaga kerja, yang keempat pelatihan tenaga kerja, yang kelima menentukan kompensasi, perencanaan karir, kebijakan kesejahteraan, dan pemutus hubungan kerja. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi dalam mengelola sumber daya manusia. Tahapan tadi juga termasuk dalam fungsi-fungsi mengelola sumber daya manusia. Next. Nah, pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini adalah proses mempelajari dan juga mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Nah, dari analisis jabatan tadi kita akan menghasilkan 2 hal, yaitu ada next. Yang pertama ada uraian jabatan. Nah, dari analisis jabatan nanti kita akan tahu identitas jabatan yang dibutuhkan itu apa, fungsinya untuk apa, uraian tugasnya seperti apa, wewenangnya seperti apa, tanggung jawab yang harus dikerjakan apa saja, hubungan kerja, bahan, alat, dan mesin yang digunakan, serta kondisi kerja. Nah, hasil yang kedua yaitu ada spesifikasi jabatan yang meliputi untuk spesifikasi jabatan ini harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya ada pendidikan, pelatihan, pengalaman, psikologi, dan beberapa hal khusus lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja.
perencanaan, berarti kita merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Next. Perencanaan tenaga kerja itu diperlukan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan baru, karena ada pembukaan cabang baru atau pendirian usaha baru. Yang kedua, yaitu karena ada karyawan yang keluar atau pensiun atau dikeluarkan dari perusahaan. Yang ketiga, yaitu karena pertimbangan lain, mungkin karena posisi ini bisa dirangkap dengan posisi yang lain. Next. Nah, stop dulu. Next. Nah, kemudian ada pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja ini adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Nah, untuk pengadaan tenaga kerja ini kita bisa melakukan rekrutmen, yaitu mencari calon karyawan yang memenuhi syarat yang telah kita paparkan. Next, yang kita butuhkan maksudnya. Setelah itu kita menyeleksi seperti apa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Next. Kemudian ada penempatan atau placement, yaitu pencocokan tenaga kerja yang dipilih dengan jabatan sesuai dengan kebutuhannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai pelatihan dan pengembangan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang wirausahawan dalam kegiatan ini ya, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Mas Dani? Ya, izin menjawab, Mbak. Ya. Mungkin kalau di pelatihan dan pengembangan ini dilakukan oleh seorang wirausaha ini untuk meningkatkan prestasi atau kemampuan dari tenaga kerjanya, itu, Mbak. Ya, betul sekali. Ini merupakan salah satu upaya seorang wirausahawan untuk meningkatkan keahlian karyawannya atau tenaga kerjanya sehingga lebih siap untuk bekerja di lingkungan perusahaan. Nah, bagi pelamar yang lulus seleksi tapi belum memiliki pengalaman kerja itu sebelum ditempatkan itu terlebih dahulu diberikan pelatihan, ya tujuannya untuk memberikan mereka pembiasaan diri bekerja dalam lingkungan perusahaan itu. Nah, diharapkan setelah adanya pelatihan ini, kemampuan mereka ini semakin meningkat sehingga siap untuk bekerja di perusahaan. Nah, kemudian ada kompensasi. Untuk kompensasi ini, apa yang perlu dilakukan ya, kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan atau berpendapat. Bagaimana? Izin menjawab, Mbak. Iya, silakan, Mbak. Ya, Alhamdulillah menurut saya kompensasi ini pemberian penghargaan seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Fiona. Baik, kompensasi ini betul sekali mengenai pemberian penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa berupa bentuk imbalan yang harus diterima oleh tenaga kerja karena mereka sudah memberikan jasa berupa kerjanya yang dilakukan. Nah, imbalan yang diberikan ini bisa berupa gaji, tunjangan perumahan atau tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan insentif, dan premi. Nah, untuk selanjutnya mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir ini merupakan perjalanan kerja seseorang yang bekerja selama di perusahaan. Nah, karyawan ini dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja, awal bekerja itu sampai berhenti bekerja. Kemudian dalam perencanaan karirnya ada beberapa persyaratan yang harus dilalui, diantaranya itu waktu dan persyaratan tertentu, namun yang menentukan itu adalah karyawan itu sendiri.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Baik, selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan. Dalam hal ini, perusahaan itu perlu memikirkan keselamatan dan juga kesehatan kerja, menunjuk pada kondisi fisik dan mental karyawan akibat lingkungan kerja. Selanjutnya, itu ada pemutusan hubungan kerja. Kira-kira menurut teman-teman, pemutusan hubungan kerja itu dapat dilakukan ketika apa saja? Ketika karyawan melakukan apa? Izin menjawab, Mbak. Baik, silahkan Mas Dani. Mungkin kalau pemutusan hubungan kerja ini bisa dilakukan mungkin ketika karyawannya ini melakukan suatu pelanggaran yang telah tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh kewirausahaan, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dani atas jawabannya, sangat bagus sekali. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat lain? Baik, jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan. Oh ya, silahkan Mbak Syifa. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi, alasan lain yang dapat menyebabkan seseorang di PHK adalah terjadinya relokasi perusahaan atau mungkin untuk mengurangi biaya perusahaan apabila perusahaan sedang mengalami penurunan dan lain sebagainya. Itu, baik, terima kasih Mbak Syifa atas jawabannya, melengkapi jawaban dari Mas Dani tadi. Oke, saya sekarang akan menjelaskan beberapa sebab karyawan itu diputus kerjanya atau pemutusan hubungan kerja itu disebabkan karena yang pertama, karena karyawan itu sudah memasuki masa pensiun. Jadi sudah tua dan sudah sesuai perjanjian awal pensiun, misal tahun segini pensiun. Nah, itu nanti harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu jika karyawan mengundurkan diri Yang ketiga yaitu adanya pemecatan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Syifa tadi, perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang keempat, pensiun dini, dan yang kelima itu karena meninggal dunia. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung. Baik, silakan Mas Dani. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari kelompok penyaji. Saya ingin bertanya terkait perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu badan perusahaan. Itu kan biasanya menerapkan suatu prasyarat tertentu. Nah, itu biasanya sering saya lihat ya. Saya biasanya lihat kayak di media sosial gitu kan banyak kayak fresh graduate gitu yang ininya biasanya di prasyarat kerjanya itu kayak misalkan ingin melamar di posisi akuntan gitu. Nah, tapi di prasyaratnya itu kayak tulisannya misalkan minimal berpengalaman 2 tahun sudah pernah kayak jadi akuntan gitu. Nah, itu kan kayak banyak yang istilahnya kayak banyak orang-orang itu yang kayak malah berpikir kalau kayak gini persyaratannya itu ya kapan saya bisa dapat pengalaman gitu. Maksudnya kan ini tujuannya untuk melamar itu kan biar mendapat pengalaman seperti itu. Nah, itu prasyarat seperti itu apakah tepat untuk dilakukan seperti itu? Mungkin dari saya pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dani atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, Mbak Rizka Nurul Latifah, silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Nah, salah satu aspek seorang wirausahawan itu yaitu mengelola sumber daya manusia. Nah, menurut kelompok Anda, beberapa kendala dari mengelola sumber daya manusia itu bagaimana dan untuk solusinya itu juga bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rizka Nurul Latifah. Selanjutnya Mas Cahyo Alessandro, silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar. Halo. Halo. Oh, iya. Pertanyaan saya menurut kelompok 5 dalam melakukan perekrutan karyawan itu
kriteria apa yang paling penting serta bagaimana jika kita sudah merekrut karyawan dan ternyata itu kerjanya kurang seperti ekspektasi kita, itu gimana cara menegurnya dengan baik? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Cahya atas pertanyaannya. Kami akan menjawab setelah kelompok selanjutnya memaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alvina dan Mbak Cahyani. Tadi ada 3 pertanyaan ya, cukup menarik. Fresh graduate, problem di mengelola sumber daya dan kriteria tadi ya. Terima kasih. Kemudian untuk topik berikutnya yaitu tentang pasar dan pemasaran ya. Bagi kelompok yang presentasi, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya Cantika Dita Ayuning Tias hadir Pak. Oh ya, silakan Mbak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu pasar dan pemasaran. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next. Pertama, saya Nefertitian Putiasana, anggota dari kelompok 6. Kemudian ada Virus Goldiana, dan juga Sanas Intan Ramadhani. Selanjutnya masuk ke materi yang akan dilanjutkan oleh Mbak Virus. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke materi pasar, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian dari pasar? Baik, silakan Mbak Siva. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi, pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi, baik berupa barang maupun jasa. Terima kasih. Ya, sangat lengkap sekali jawabannya. Next. Jadi, pengertian pasar adalah tempat untuk berdagang bagi penjual maupun tempat membeli bagi pembeli. Nah, di pasar ini, penjual maupun pembeli melakukan sebuah transaksi, sehingga pasar sebagai tempat penawaran atau permintaan pelaku pasar untuk memperoleh atau menawarkan suatu barang maupun jasa, sesuai dengan keinginannya dengan cara berbelanja atau menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu mulai dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Next. Bentuk pasar berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret ini adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung. Untuk pasar abstrak, di mana barang yang diperjualbelikan itu tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya itu tidak bertemu secara langsung. Contoh dari pasar abstrak itu sendiri adalah
seperti aplikasi belanja barang secara online melalui internet. Next. Bentuk pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, itu adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan itu sejenis. Contoh barang yang dijual dari pasar persaingan sempurna ini seperti beras, gandum, kentang, atau yang lainnya. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna, itu adalah pasar yang hanya memiliki penjual yang terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Nah, barang atau jasa yang ada di pasar persaingan tidak sempurna ini bersifat heterogen, yaitu tidak sama. Next. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan wilayah. Yang pertama ada pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu saja. Untuk selanjutnya yang kedua, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Untuk yang ketiga, pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Yang keempat, pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Next. Bentuk pasar berdasarkan waktu. Yang pertama ada pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan tahunan. Next. Pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Contohnya dari pasar harian ini adalah pasar tradisional. Selanjutnya, untuk pasar mingguan adalah pasar yang dibuka setiap 1 minggu sekali. Contoh dari pasar mingguan yaitu ada Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Legi, dan sebagainya. Selanjutnya untuk pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan ini adalah barang-barang yang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Contoh dari pasar bulanan ini seperti misalnya pameran batu aki atau pasar sapi, dan sebagainya. Untuk pasar tahunan adalah pasar yang dibuka setiap 1 tahun sekali. Nah, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak semua orang butuh. Nah, contoh dari pasar tahunan ini adalah Pasar Sekaten di Yogyakarta atau Pekan Raya Jakarta. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya materi pemasaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Sanas Intan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya adalah pemasaran. Nah, sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang mengetahui apa itu pemasaran? Tunjuk Mbak. Oh, baik, kalau tidak ada yang mau menjawab, saya akan menjelaskan. Tunjuk saja salah satu ya. Oh, ditunjuk. Mbak Ayu Fatimah mungkin bisa membantu. Atau mungkin Mas Dani. Mbak Ayu Fatimah hadir? Hadir Bapak. Silakan disampaikan pendapatnya tentang pemasaran. Menurut yang telah saya cari waktu itu,
Pemasaran pada dasarnya merupakan suatu proses perpindahan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas jawabannya. Jadi, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat diartikan pula sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk, baik itu barang maupun jasa, kepada konsumen di pasar. Nah, tujuan dari pemasaran sendiri yang pertama, meningkatkan penjualan dan laba, kemudian mengurangi pesaing, meningkatkan prestis produk di pasaran, dan memenuhi pihak tertentu. Berikutnya, strategi dan taktik pemasaran. Strategi atau taktik pemasaran merupakan suatu kegiatan pemasaran yang diorientasikan pada STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Pemilihan segmentasi pasar memiliki peran utama dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Strategi atau taktik pemasaran memiliki fokus pada aktivitas 4P, yaitu produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau lokasi. Produk sendiri merupakan kegiatan penawaran yang detail kepada konsumen berupa keterangan produk yang dapat ditulis dalam berbagai media. Isinya berupa ukuran, desain, nama kemasan, varietas, dan diferensiasi produk. Price merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Seorang wirausaha dapat juga memainkan nilai harga ini dengan tujuan menarik minat konsumen terhadap produknya. Misalnya, harga tertulis, diskon, rabat, metode pembayaran kredit, metode beli satu dapat dua, ataupun inovasi harga yang lainnya. Promotion yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan dan meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk yang dihasilkan. Sedangkan place yaitu aktivitas perusahaan untuk membuat produk yang tersedia bagi target pasar. Keputusan mengenai tempat untuk pemasaran maupun distribusi ini sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk yang dibutuhkan tepat pada saat yang dibutuhkan. Rancangan place atau distribution ini dapat meliputi saluran distribusi, lokasi pemasaran, transportasi yang digunakan, jangkauan, waktu untuk pelaksanaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nefertiti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu siklus pemasaran produk. Nah, di sini ada gambar bagian siklus pemasaran produk. Di sini ada introduction, growth, maturity, dan decline. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa kurva yang terbentuk seperti ini? Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama yaitu introduction. Kenapa kurvanya ada di bawah? Karena masih dalam tahap merintis atau masih dalam tahap pengenalan produk, sehingga masih belum banyak yang tahu tentang produk tersebut. Kemudian masuk pada growth. Nah, pada growth ini barang mulai dikenal, produk mulai dikenal banyak orang sehingga kurvanya naik. Kemudian yaitu yang maturity ini, produknya sudah dikenal orang sehingga sudah memiliki pasarnya sendiri. Nah, kemudian untuk yang decline ini mungkin karena tidak ada inovasi sehingga pemasarannya menurun seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Secara garis besar sudah sangat betul, tapi untuk penjabarannya akan saya jelaskan. Next. Nah, yang pertama tadi fase introduction atau fase pengenalan. Nah, di sini
kondisi konsumen, benar sekali belum banyak yang mengenal produk yang dipasarkan. Nah, jadi tingkat pertumbuhan penjualannya cenderung melambat, bahkan stagnan seperti itu. Kemudian atmosfer kompetisinya masih tingkat persaingan antar produk itu masih sangat ketat. Dan pada fase ini berada pada tingkat yang lambat, kenaikan penjualannya seperti itu. Kemudian prioritas perusahaan cenderung melakukan trial and error terhadap produk yang dipasarkan melalui feedback informasi yang diberikan oleh konsumen setelah menggunakan produk dalam jangka waktu yang relatif pendek. Karena juga masih baru kan. Kemudian hasil evaluasi pada trial and error ini nantinya akan dijadikan sebagai suatu referensi dalam identifikasi kelemahan produk yang dihasilkan, sehingga perusahaan mampu membuat formula untuk menangani trouble yang terjadi pada sebuah produk. Next. Selanjutnya fase pertumbuhan atau growth. Nah, di sini kondisi konsumen ada peningkatan jumlahnya dan produk sudah mulai dikenal lebih luas di dalam pasar atau masyarakat. Nah, dalam fase ini konsumen berperan juga sebagai tim pemasaran produk karena melakukan sharing kepada komunitasnya masing-masing mengenai produk yang telah digunakan sehingga dapat dikategorikan sebagai informasi yang berantai. Jadi antar mulut ke mulut seperti itu. Kemudian untuk kompetisinya di sini tumbuh sebagai produk pendatang baru yang mulai dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kompetitor yang lain. Jadi kompetitor yang lain itu mulai melihat produk kita seperti itu. Kemudian prioritas perusahaannya mulai membangun jaringan distribusi untuk membangun aktivitas penjualan yang semakin meningkat. Selain itu, seorang wirausaha juga dituntut untuk membangun kerjasama dengan wirausaha lain untuk meningkatkan akses ke segmentasi pasar yang didasari atas platform dan tujuan yang sama dalam menjalankan usaha. Next. Nah, di sini ada fase maturity. Ini ada dua, yaitu fase maturity awal atau early maturity. Di sini kondisi konsumennya, tadi yang disampaikan Mbak Ayu, pasarnya sudah jelas, baik secara geografis, demografis, psikografis, maupun yang lain. Nah, pada fase ini mulai terbentuk loyalitas konsumen dalam menggunakan produk, sehingga dapat disebutkan bahwa sebuah produk sudah memiliki pelanggan yang bersifat pasti dan terukur. Kemudian untuk kompetisinya, kompetitor lain sudah mulai memperkuat pengamanan pemasaran produknya dan mulai mencari celah kekurangan produk seorang wirausaha. Kemudian prioritas perusahaannya mulai melakukan penguasaan kepada pelanggan melalui hubungan simbiosis mutualisme dan berupaya melakukan ekspansi pemasaran pada segmentasi pasar yang lain. Jadi mulai memperluas pasar seperti itu. Kemudian, next. Fase kematangan lambat atau late maturity. Nah, pada fase ini, permintaan terhadap produk mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh segmentasi pasar yang sudah mulai jenuh menggunakan produk. Tadi sudah dijelaskan kurangnya inovasi, tapi ini akan merambah juga ke decline. Jadi, pada fase ini hampir ke decline kan. Kemudian untuk atmosfer kompetisinya, diferensiasi produk sudah sulit untuk dilakukan karena semua kompetitor berlomba-lomba membuat produk yang hampir mirip agar bisa diterima di pasar. Jika perlu, produk baru dari kompetitor akan dijual dengan harga yang sangat rendah. Kemudian prioritas perusahaannya perlu dilakukan inovasi produk agar diferensiasi produk tetap bisa dilakukan. Selanjutnya, next. Fase penurunan atau decline. Nah, di sini konsumen sudah mulai meninggalkan produk yang tidak berinovasi dan memilih produk yang menawarkan lebih banyak fitur yang menarik. Kemudian, atmosfer kompetisinya sudah mulai meninggalkan produk yang tidak berinovasi. Sama. Selanjutnya, untuk prioritas perusahaan, mulai melakukan ekspansi usaha yang lain dan mulai merencanakan dan menargetkan segmentasi pasar baru. Seperti itu. Next. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Syaifullah Yusuf.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, menurut kelompok 6, apabila telah memiliki suatu usaha, bagaimanakah cara pemasaran yang baik serta efisien dalam menarik serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Mbak Ayu Fatimah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, menurut kelompok 6 ini bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk menarik konsumen atau pasar di daerah pedesaan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ayu. Akan kami tampung terlebih dahulu juga. Untuk selanjutnya, silakan Mbak Tarisa. Mbak Tarisa, silakan. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, izin bertanya, di kota besar sudah banyak kita temui macam-macam usaha dari usaha kecil, menengah, sampai usaha yang besar. Tapi mengapa di kota yang dianggap bukan kota besar, tidak banyak usaha yang dikembangkan seperti yang ada di kota besar tersebut? Menurut kelompok 6, ditinjau dari materi yang telah disampaikan, apa penyebabnya, dan jika ada solusinya juga bisa disampaikan, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tarisa atas pertanyaannya. Untuk ketiga pertanyaan tadi akan kami jawab setelah kelompok pertama menyampaikan jawabannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nefertiti dan tim penyaji. Sudah ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan dari Mas Saifullah Yusuf terkait tentang cara yang baik ya untuk pemasaran. Minta saran nih dari Mas Yusuf. Kemudian ada Mbak Ayu Fatimah tentang bagaimana strategi pemasaran di masyarakat pedesaan. Dan ada juga dari Mbak Tarisa yaitu tentang kenapa kok kalau di kota besar itu variasi usaha cenderung lebih banyak ya daripada di pedesaan atau kota kecil lainnya. Itu 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh tim penyaji kedua setelah jawaban dari tim penyaji pertama ya. Jadi silakan dari pertanyaan tadi yang awal dari Mas Dani, Mbak Nuriska, dan Mas Cahyo. Silakan tim penyaji. Baik, Bapak. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dani mengenai bagaimana fresh graduate ini menghadapi lowongan pekerjaan yang memiliki persyaratan minimal pengalaman kerja 2 tahun. Nah, sebenarnya apabila ada lowongan kerja yang mencantumkan syarat pelamar yang sudah memiliki pengalaman bekerja itu misal 2 tahun atau bahkan 4 tahun. Nah, bila kita sebagai pelamar yang belum pernah bekerja pada sebuah perusahaan atau kantor, tentu syarat ini itu pastinya memberatkan. Nah, padahal angka-angka tersebut itu sebenarnya bukan harga mati, melainkan pengalaman kerja yang dicantumkan di persyaratan itu tidak harus pengalaman kantor. Jadi bisa saja memasukkan mengenai pengalaman ketika kita magang, freelance, atau kerja sampingan bahkan saat kita berorganisasi. Yang penting pengalaman tersebut, yang pengalaman kita miliki ini relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Begitu Mas Dani, bagaimana? Terima kasih atas jawabannya Mbak. Mohon izin memberi feedback. Jadi itu ya Mbak, kalau misalkan berarti kalau misalkan kita memiliki sebuah perusahaan, kita menetapkan suatu kriteria kayak gitu itu berarti masih nggak apa-apa ya, maksudnya sah gitu. Iya, betul Mas Dani. Nah, sebetulnya untuk para fresh graduate ini tidak perlu takut karena asalkan kita memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang cukup seperti yang sudah ilmu-ilmu yang kita peroleh, kita bisa kok bersaing dengan mereka yang sudah punya jam terbang lebih tinggi, asalkan kita punya keterampilan dan keahlian yang cukup. Seperti itu Mas Dani. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mas Dani. Kemudian
saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Cahyo yang pertanyaan bagaimana cara menegur karyawan tanpa menegur yang baik agar tidak tersinggung. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan kalimat permintaan bukan teguran. Nah, saat menegur bawahan ini usahakan untuk menggunakan kalimat permintaan, misalnya ketika mereka membuat kesalahan karena kurang teliti, karena datang kesiangan, kita bisa menyampaikan misalnya gini, coba perbaiki bagian yang masih keliru, atau dengan besok datang sesuai jam kantor yang sesuai aturan ya, begitu. Sehingga perlunya pemilihan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian kita bisa memberikan alasan yang masuk akal. Di sini kita tidak hanya memberikan teguran dengan karyawan, melainkan teguran itu harus diiringi dengan alasan yang masuk akal. Misalnya, mengapa teguran itu diberikan kepada karyawan kita? Karena kadang kesalahan yang dilakukan oleh karyawan itu tidak disadari oleh yang melakukan kesalahan, sehingga selain kita menegur, kita juga harus memberikan alasan kenapa sih kok kita menegur karyawan kita seperti itu. Nah, kemudian memberikan solusi dari permasalahan. Tidak jarang sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan itu disebabkan karena kesulitan mereka mencari solusi, sehingga sebagai partner kerja atau misalnya atasan yang baik, kita bisa membantu karyawan kita dalam mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, apabila karyawan kita ditegur dan mereka sudah memperbaiki, kita bisa memuji mereka sehingga mereka merasa dihargai dan hubungan kerja ini juga menjadi baik, karena kadang kan ada orang yang ditegur ini malah menjadi tidak enak atau canggung, sehingga misalnya ketika kita sudah menegur karyawan dan karyawannya bisa melakukan atau memperbaiki dengan baik, kita bisa memberikan pujian kepada karyawan kita. Begitu Mas Cahyo, apa ada feedback? Sebentar, saya izin menambahkan untuk yang pemilihan, bagaimana cara memilih kriteria tenaga kerja atau karyawan yang baik tadi ya. Nah, untuk hal itu nanti Mas Cahyo bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Misal Mas Cahyo itu ingin mencari manajer pemasaran. Nah, berarti Mas Cahyo itu harus mencari seseorang yang minimal pendidikan atau jurusannya itu jurusan marketing. Kemudian mampu melakukan marketing secara digital dan juga secara offline. Public speaking-nya bagus. Kemudian untuk seorang marketing itu berarti harus good looking ya, intinya penampilannya itu bagus seperti itu, agar produk yang dipasarkan itu nantinya bisa menarik konsumen untuk membelinya. Seperti itu. Bagaimana Mas Cahyo? Apakah ada feedback? Ya, terima kasih jawabannya sudah sangat Oke, baik. Sebentar, tapi ada sedikit feedback saja. Tadi yang untuk cara menegur itu sudah cukup lengkap jawabannya, jadi menurut saya sudah bagus. Dan ada sedikit pertanyaan, jadi bagaimana kalau saat merekrut karyawan ini terus ada ya kita misalkan 2 pelamar, yang satu itu sangat masuk dengan kriteria, yang satu itu biasa aja, tetapi yang biasa aja itu keluarga kita, terus gimana? Kan ini banyak itu yang di pelamar-pelamar itu yang ngomong tentang orang dalam kayak gitu. Mungkin bisa memberi sedikit pendapat. Baik, Mas. Terima kasih Mas saya atas pertanyaannya. Untuk permasalahan tadi, kembali lagi ke orangnya. Apa yang Anda cari seperti itu. Jadi misal Anda itu mencari orang yang profesional di bidang marketing, maka Anda harus benar-benar mencari orang yang punya skill di situ. Nah, tapi kalau Anda memperkerjakan orang yang keluarga Anda, yang dibilang keluarga Anda itu tadi, Anda harus menanggung resiko bahwa
dia nanti belum tentu bisa optimal di pekerjaannya tersebut. Nah, untuk pendapat saya itu nanti lebih baik gini ya, maksudnya tuh tergantung orangnya, mau profesional atau mau membantu keluarganya seperti itu. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Rizka ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Yang tadi, sebentar Pak. Nah, pertanyaannya tadi tantangan manajemen SDM. Nah, untuk tantangannya yang pertama itu banyak karyawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi harus mampu beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda. Nah, yang bisa dilakukan oleh manajer SDM itu nanti, dia harus mampu mengelompok-ngelompokkan orang berdasarkan latar belakangnya sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi nanti bisa sesuai dengan latar belakang yang dia miliki. Kemudian, selanjutnya yaitu adalah tantangan selanjutnya itu banyak karyawan yang banyak menuntut gitu. Jadi banyak karyawan yang menginginkan gaji lebih, kemudian kebebasan waktu. Nah, untuk solusi hal tersebut, seorang manajer perusahaan itu nanti, manajer SDM itu bisa menerapkan pekerjaan yang bisa menyediakan di awal itu nanti bisa menyediakan jadwal kerja yang fleksibel. Misal pekerjaan paruh waktu, peluang untuk berbagi pekerjaan, seperti itu. Nah, yang ketiga tantangannya itu jika karyawan tidak mampu mengoperasikan teknologi atau alat-alat sejenisnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di awal itu bisa dilakukan training atau pelatihan agar sumber daya manusia yang direkrut tadi itu bisa mengoperasikan alat-alat yang dibutuhkan. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Mbak Rizka? Sudah Bapak, sudah jelas. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Baik, jadi dari tim penyaji sudah menyampaikan ya jawaban atas 3 pertanyaan. Tadi yang pertama yang terkait dengan pertanyaannya Mas Dani, memang ya nggak salah ketika suatu perusahaan itu menuntut, oh saya ingin merekrut pegawai yang sudah berpengalaman. Wajar. Bahkan di UM sendiri boleh, misalkan direkrut yang dicari doktor, bukan lulusan S2, boleh. Tergantung dengan kebutuhan. Nah, jadi memang jika suatu perusahaan misalkan ingin mencari orang yang berpengalaman, biasanya memang diletakkan di posisi yang semacam supervisor. Nah, solusinya bagaimana kalau kita sebagai seorang pelamar atau fresh graduate yang mau melamar tapi ada persyaratan tersebut, ya jangan dilamar. Ya, karena pasti akan ditolak gitu ya. Nah, untuk itulah maka perlu diperhatikan persyaratan. Atau mungkin yang lebih baik adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ya. Jadi kalau bisa kita harus sudah mulai punya pengalaman, sudah siap ya. Tapi solusi lainnya adalah ya daripada sibuk mencari lowongan pekerjaan ya buatlah lowongan pekerjaan gitu ya Mas Ani ya. Misalkan buka wirausaha, cari pegawai itu lebih akan terasa bedanya ketika menggaji orang sama digaji orang gitu nanti. Ya. Kemudian dari tadi Mas Cahya ya menanyakan kriteria. Kriteria untuk ini lebih ke ya. Bagaimana ketika pegawai itu salah gitu ya tadi pertanyaannya.
dan tidak sesuai. Mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Cahyani ditegur dulu, kemudian ketika sudah ditegur disampaikan alasannya apa, kemudian disampaikan juga kalau misalkan ternyata dari teguran itu pegawai ini sudah benar, maka perlu diapresiasi. Tentunya memang yang namanya kita bekerja, apalagi mencakup SDM, itu berurusan dengan manusia. Itu suatu hal yang kompleks gitu ya, tidak mudah. Beda dengan ketika berurusan dengan mesin. Kalau mesin, kalau misalkan nggak nurut, ya udah cabut aja kabelnya gitu atau di restart, itu selesai. Tapi kalau orang tidak semudah itu. Dan pendekatan-pendekatan personal itu perlu dilakukan. Atau untuk mencegah hal itu ya, kalau tadi misalkan ada salah baru ditegur, untuk mencegahnya bisa dibuat sistem seperti supervisor gitu ya. Jadi ada yang membimbing. Nah, nanti ini si A dalam pengawasan Mas Dani, si B ini dalam pengawasan Mas Cahyo. Jadi ada guide-nya, ada pembimbingnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada orang nih yang sesuai dengan kriteria, tapi orangnya asing. Tapi ada juga yang, oh ini nggak sesuai kriteria, tapi keluarga saya Pak. Nah itu, ya itu namanya jalur dalam gitu ya. Ada jalur yang sesuai kriteria, ada jalur dalam. Yang mana yang benar? Mungkin terlepas dari keluarga atau tidak ya. Yang pertama memang sebagai profesionalitas harus sesuai kriteria. Kalau memang sudah sesuai kriteria, nanti akan dilibatkan, mungkin pertanyaannya yang lebih sulit lagi adalah sesuai kriteria, yang satu kenal, yang satu nggak kenal. Kalau Mas Cahyo sebagai seorang manajer SDM gitu katakanlah, pilih yang mana Mas? Kalau menurut saya, kalau kriterianya sama-sama sesuai, mungkin saya lebih milih yang sudah kenal karena ya, nanti komunikasinya lebih. Ya, jadi memang ketika kita sudah mengenal kepribadian orang, kita sudah tahu, oh orang ini, bisa ini, maka itu bisa menjadi nilai tambah. Ya, bukan semata-mata, oh memang dia punya jalur dalam, bukan. Tapi itu yang menjadi pertimbangan adalah kita tahu, sudah bisa mengenal gitu ya. Karena tes, kemudian wawancara itu kan juga tujuannya untuk mengenal sebenarnya pelamar ini orangnya seperti apa. Tapi ya kenal pun itu juga tidak asal diterima ya, karena kenal baik sama kenal ternyata orangnya kayak gini nggak cocok, nah itu juga akan berdampak pada pemilihan atau hasil dari pemilihan tadi, seleksi tadi. Nah makanya di dalam pertanyaan berikutnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka terkait tentang kendalanya apa nih kalau kita berurusan dengan SDM. Tadi sudah disampaikan pada latar belakang yang berbeda. Tentu sebagai seorang manajer SDM harus ahli, harus mengerti, oh orang ini karakternya seperti ini, oh cocoknya di bagian ini, oh yang ini seperti ini karakteristiknya, oh ini tidak bisa jadi ketua kelompok, itu misalkan. Nah itu harus bisa mengenal. Cara mengenalnya bagaimana? Kan kita tidak mungkin ya seorang harus bisa menerawang gitu ya, mengetahui isi hati. Nah, bisa. Salah satunya ya bisa dengan psikotes. Psikotes, ada banyak metode psikotes untuk mengetahui bagaimana karakter dari pelamar. Bisa juga dengan wawancara, itu juga bisa. Karena apa yang disampaikan, bagaimana gerak tubuhnya, gestur, tatapan mata, itu pasti akan menggambarkan karakter dari seseorang gitu. Dan ada banyak lagi sebenarnya tantangannya, karena yang pasti bakalan dikomplain itu ya yang terkait dengan SDM. Baik, itu mungkin tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ditindaklanjuti? Jika cukup, kita bisa lanjutkan untuk topik yang kedua tentang pasar dan pemasaran. Hampir sama kalimatnya, namun berbeda makna. Silakan dari tim penyaji.
Silakan, Mbak Nefertiti. Ya, Bapak, mohon maaf, ini untuk pertanyaannya Mas Yusuf terlebih dahulu. Silakan, Mbak Feiruz. Permisi Bapak, saya di sini Sanas Intan akan menjawab pertanyaan dari Ayu Fatimah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pasar di daerah pedesaan? Cara yang tepat yaitu yang pertama memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di desa. Kemudian untuk promosi bisa melalui platform yang ada di desa dan memberikan seperti sampel produk secara gratis. Lalu juga menentukan lokasi desa yang strategis dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan di desa. Seperti itu, Pak, menurut saya. Baik, terima kasih. Ada tambahan atau mungkin ada feedback dari Mbak Ayu Fatimah? Dari saya cukup, Bapak. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya Mbak Ayu tentang strategi pemasaran di pedesaan ya. Karena kan memang di desa ini berbeda dengan di kota. Oke, tadi jawabannya sudah mewakili, saya bahas di akhir saja. Berikutnya dari Mas Yusuf dan Mbak Tarisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mas Yusuf. Menurut kelompok 6, apabila telah memiliki suatu usaha, bagaimana cara pemasaran yang baik serta efisien dalam menarik serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Jadi, cara yang pertama itu dapat membuat penawaran berdasarkan data penjualan. Misalnya dengan mencatat informasi pelanggan setiap bertransaksi. Misalnya Mas Yusuf sering beli produk di toko saya. Nah, jumlah yang dibeli banyak. Nah, kemudian dari informasi yang terkumpul ini dapat dibuat penawaran yang unik. Misalnya diberi diskon atau gratis 1 gelas kopi untuk pelanggan yang sudah membeli 5 gelas kopi dalam periode tertentu. Gitu. Untuk yang kedua, memaksimalkan di media sosial dengan cara mengupload foto atau video mengenai produk-produk yang ingin dijual. Yang ketiga, meminta feedback dari pelanggan. Nah, feedback yang bagus dapat digunakan sebagai promosi produk seperti testimoninya. Nah, untuk feedback yang kurang bagus dapat digunakan sebagai perbaikan kualitas produk. Nah, yang keempat, melakukan pemasaran menggunakan strategi produk bundling. Itu maksudnya suatu strategi pemasaran di mana produknya dikelompokkan bersama menjadi 2 atau lebih dalam satu kemasan penjualan dengan satu harga. Nah, misalnya beli setipo gratis pulpen. Tapi sebenarnya itu adalah 2 barang yang dijual tapi dalam satu kemasan. Nah, dengan strategi ini harga akan menjadi lebih ekonomis atau pembeli akan melihatnya lebih murah daripada dijual dengan harga kemasan persatuannya. Nah, seperti itu Mas Yusuf. Ada tanggapan dari Mas Yusuf? Baik, izin feedback. Silakan. Setelah cara yang dilakukan dari kelompok 6 tadi, kemudian bagaimana cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada seperti, karena menurut saya itu pemasaran itu hampir sama seperti hubungan, sama-sama ingin mendapatkan tetapi sulit untuk mempertahankan. Jadi untuk mempertahankan perusahaan dan hubungan itu apa harus memperbanyak cabang atau bagaimana? Mungkin bisa disebutkan dari kelompok 6. Mohon izin membantu menjawab. Untuk permasalahan seperti itu, tadi sudah disampaikan dalam strategi pemasaran. Nah, di sini kita bisa dengan melakukan inovasi, yaitu bisa dengan mengembangkan produk seperti itu. Jadi, pembeli, konsumen tidak merasa jenuh dengan produk yang kita miliki. Misalnya, produk makanan. Di awal pembukaan, kita memberikan rasa original. Nah,
Nanti secara berkala kita tambahkan rasa-rasa yang baru, semakin inovatif lah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, Mungkin dari jadi saya cukup. sudah cukup ya untuk Mas Yusuf. Bagaimana cara mempertahankan pelanggan tadi sudah disampaikan oleh kelompok 6. Jika begitu nanti masih ada satu pertanyaan dari Mbak Tarisa, silakan. Baik, mohon izin menjawab dari pertanyaan Mbak Tarisa tadi, yaitu mengapa di kota besar variasi usahanya lebih banyak daripada di kota kecil ya? Nah, di kota besar ini variasi usaha tentu lebih banyak daripada di kota kecil atau bahkan di pedesaan. Hal ini karena kota besar biasanya merupakan pusat perekonomian. Jadi banyak perkantoran, retail, dan lainnya yang bisa kita temukan di perkotaan. Sehingga lebih banyak lapangan usaha yang mana tentu jumlah penduduk juga semakin banyak. Karena banyaknya lapangan usaha, maka jumlah penduduk juga semakin banyak. Kemudian semakin banyaknya jumlah penduduk ini tentu membuat tingkat kebutuhan dan variasi kebutuhannya semakin besar sehingga orang-orang memerlukan penyedia kebutuhan. Nah, penyedia kebutuhan ini merupakan salah satu bentuk usaha. Kemudian selain itu di kota besar juga lebih mudah untuk mendapatkan informasi, terutama dalam hal ini informasi jual beli ya, karena kita membicarakan kewirausahaan, sehingga lebih banyak aktivitas kewirausahaan di daerah kota. Kiranya dari kami seperti itu. Terima kasih. Baik, dari Mbak Tarisa, bagaimana? Izin memberi feedback Bapak. Silakan Mbak. Kan di kota yang dianggap tidak cukup besar ini jarang ditemui seperti usaha-usaha yang ada di kota besar. Nah, lalu mengapa sebentar. Jadi itu kenapa kok di kota kecil itu kayak nggak memungkinkan gitu? Padahal kan kalau dipikir itu di kota kecil kan nggak ada, berarti harusnya dia bisa jauh lebih usaha yang ada di kota besar ini kalau dikembangkan di kota yang kecil ini harusnya bisa lebih banyak peminatnya karena di kota tersebut masih belum ada. Kenapa seperti itu? Terima kasih. Satu pandangan atau point of view dari Mbak Tarisa ya terkait perbedaan wilayah dan bagaimana suatu usaha itu berkembang. Silakan dari tim penyaji. Terima kasih. Mohon izin menjawab ya. Di kota kecil kan ya penduduknya juga semakin kecil. Varietasnya tadi kan sudah disampaikan bahwa varietas di kota besar semakin banyak, lebih banyak lah daripada di kota kecil. Dan kemudian sebenarnya di kota kecil itu juga sudah ada yang seperti itu. Misalnya aja makanan seperti boba, burger, atau ya yang ada lah di kota besar ataupun ya yang kita tahu merek-merek besar seperti itu. Sebenarnya di kota kecil itu juga ada, cuman mereknya berbeda seperti itu. Sebenarnya kita dari situ pun bisa membeli produk-produk yang di kota kecil itu. Jadi kan itu malah punya UMKM ya. Kita bisa menaikkan, meningkatkan penjualan UMKM seperti itu. Kalau dari saya, ada tambahan dari Mbak Sanas sepertinya. Silakan Mbak Sanas. Saya rasa sudah cukup yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah menjawab 3 pertanyaan dari 3 penanya. Memang pertanyaan terakhir ini cukup menarik. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Tarisa, seharusnya kalau di kota besar saja sukses, Pak. Nah, berarti di kota kecil juga atau di kota kecil atau di desa juga bakalan sukses. Nah, tidak cara pandangnya tidak seperti itu, Mbak. Karena contoh misalkan di Malang gitu ya, ada usaha namanya Cafe Sawah gitu ya, suatu tempat makan dengan nuansa makan di sawah gitulah istilahnya.
Namun ketika itu saya pindah atau saya buka cabang di desa yang kehidupan masyarakatnya sehari-hari sering ke sawah untuk bekerja, kira-kira bakalan ramai atau enggak? Tidak, Bapak. Ya, tidak ya, karena memang di kota itu tidak ada sawah dan orang-orang itu merasa seperti butuh refreshing. Sedangkan masyarakat pedesaan mungkin pada umumnya sudah biasa ke sawah. Jadi ya kalau ada kafe sawah ya memang mereka setiap hari-hari juga makan di sawah gitu misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Seperti misalkan di kota besar ya, banyak penyedia jasa online untuk makanan atau untuk barang. Nah, itu tidak akan bisa berkembang di kota kecil karena mereka kebutuhannya tidak sesibuk di kota besar gitu istilahnya ya. Nah, maka bagaimana karakteristik daerah masyarakatnya itu juga akan mempengaruhi bagaimana suatu usaha itu berkembang. Jadi ketika nanti mau membuka cabang harus diperhatikan wilayahnya. Jangan sampai faktor dari perbedaan wilayah itu tidak menjadi pertimbangan di dalam keputusan untuk membuka cabang atau enggak gitu ya. Dan tadi disampaikan juga untuk bagaimana nih Pak kalau saya ingin mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Tadi dari Mas Yusuf, sebenarnya kita memang bekerja itu bukan hanya mencari pelanggan, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan. Maka yang utama itu pelayanan, Mas. Pelayanan. Nanti di materi minggu depan ya ada customer service. Nah, di situ bagaimana cara melayani pelanggan. Nah, agar pelanggan itu merasa nyaman. Jadi nyaman itu tidak hanya karena produk, tapi juga karena pelayanan. Dan tadi contohnya juga sudah disampaikan oleh tim penyaji. Itu saja mungkin dari saya. Ada yang ingin disampaikan? Cukup ya? Saya ingatkan kembali, jangan lupa ada kuis yang bisa diikuti setelah perkuliahan ini. Dan akan berakhir pada minggu ini. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Harapannya tidak ada yang melewatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.